Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Fatima, saya dari Prodi Manajemen kelas weekend. Nomor induk mahasiswa saya 289225164. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pasar uang dan modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SEMM. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen pasar modal syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen pasar modal syariah? Manajemen pasar modal syariah adalah segmen dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai tempat transaksi jangka pendek antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, prinsip utama pasar uang syariah adalah menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, lalu ada karakteristik pasar uang syariah. Nah, di sini yang pertama ada berlandaskan syariah. Seluruh kegiatan transaksi di pasar uang syariah harus sesuai dengan hukum Islam. Nah, lalu yang kedua yaitu ada jangka pendek instrumen yang digunakan biasanya memiliki tenor kurang dari 1 tahun. Lalu yang ketiga ada akad syariah transaksi. Ia dilakukan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, wakalah, dan ijarah. Nah, lalu yang keempat yaitu ada pengawasan dewan syariah. Setiap aktivitas pasar uang syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah untuk memastikan kepatuhannya. Nah, lalu ada prinsip dan etika dalam pasar uang syariah. Nah, prinsip-prinsip utamanya yaitu pasar uang syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba atau bunga, lalu ada larangan gharar atau ketidakpastian, lalu ada larangan maisir atau judi. Nah, lalu ada etika dan perilaku. Etika dan perilaku yang baik dalam pasar uang syariah meliputi transparansi dan kejujuran, lalu ada keadilan dan kesejahteraan. Nah, lalu ada fungsi pasar uang syariah. Yang pertama ada manajemen likuiditas, membantu lembaga keuangan syariah dalam mengelola kelebihan atau kekurangan dalam jangka pendek. Lalu ada instrumen investasi syariah, menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan syariat Islam bagi investor. Lalu yang ketiga yaitu ada stabilitas sistem keuangan. Mendukung stabilitas keuangan syariah dengan menyediakan mekanisme pengelolaan likuiditas yang efisien. Nah, lalu ada alternatif pembiayaan, memberikan alternatif pembiayaan jangka pendek bagi pihak yang membutuhkan dana. Nah, lalu ada instrumen pasar uang syariah. Yang pertama yaitu ada sertifikat investasi mudhabaroh antar bank atau IMA, yaitu terdiri dari instrumen berbasis mudhabaroh digunakan antara bank syariah untuk menyimpan atau meminjamkan dana. Lalu yang kedua ada suku Bank Indonesia atau yang bisa disebut SUKBI, yaitu surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia digunakan sebagai alat pengelola moneter berbasis syariah. Lalu yang ketiga ada wakalah Bill of Exchange, surat berharga berdasarkan wakalah yang digunakan dalam transaksi antar bank atau lembaga keuangan syariah. Lalu yang ketiga dari repo syariah, transaksi jual beli surat berharga syariah dengan janji pembelian kembali. Nah, lalu ada instrumen pasar uang syariah. Yang pertama yaitu ada sertifikat investasi mudhabaroh antar bank atau IMA, yaitu terdiri dari instrumen berbasis mudhabaroh digunakan antara bank syariah untuk menyimpan atau meminjamkan dana. Lalu yang kedua ada suku Bank Indonesia atau yang bisa disebut SUKBI, yaitu surat berharga syariah yang diterbitkan
oleh Bank Indonesia digunakan sebagai alat pengelola moneter berbasis syariah. Lalu yang ketiga ada wakalah Bill of Exchange, surat berharga berdasarkan wakalah yang digunakan dalam transaksi antar bank atau lembaga keuangan syariah. Lalu yang ketiga dari repo syariah, transaksi jual beli surat berharga syariah dengan janji pembelian kembali. Nah, lalu di sini ada akad dalam pasar uang syariah. Yang pertama yaitu ada mudharabah atau bagi hasil. Akad kerjasama ini di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain mengelola dana tersebut. Nah, lalu yang kedua ada wakalah atau perwakilan. Akad ini di mana satu pihak mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan transaksi atau nama mereka. Lalu yang ketiga ada murabahah atau jual beli. Akad jual beli barang dengan harga yang disepakati termasuk margin keuntungan. Lalu yang keempat yaitu ada ijarah sewa. Akad yang digunakan untuk transaksi sewa menyewa. Lalu yaitu ada manajemen pasar uang syariah. Manajemen pasar uang syariah terdiri dari yang pertama ada pengelolaan likuiditas lembaga keuangan syariah, mengelola kelebihan atau kekurangan likuiditas dengan menggunakan instrumen pasar uang syariah. Nah, lalu yang kedua yaitu ada penentuan akad yang tepat, pemilihan akad yang sesuai dengan kebutuhan transaksi untuk menjaga kepatuhan syariah. Lalu yang ketiga ada pengawasan syariah. Setiap transaksi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian syariah. Nah, lalu yang keempat ada manajemen risiko. Manajemen risiko mengelola risiko likuiditas, pasar, dan operasional sesuai prinsip syariah. Nah, lalu ada tantangan pasar uang syariah. Tantangan uang pasar syariah terdiri yang pertama yaitu keterbatasan instrumen. Pilihan instrumen pasar uang syariah masih terbatas dibandingkan dengan pasar uang konvensional. Nah, lalu yang kedua ada kurangnya literasi keuangan syariah. Pemahaman masyarakat tentang pasar uang syariah masih rendah. Lalu yang ketiga ada regulasi yang kompleks. Regulasi pasar uang syariah membutuhkan harmonisasi dengan peraturan keuangan konvensional. Nah, lalu yang keempat ada likuiditas rendah. Volume transaksi di pasar uang syariah masih lebih kecil dibandingkan pasar uang konvensional. Nah, selanjutnya yaitu ada pertimbangan dalam investasi syariah. Yang pertama yaitu ada kepatuhan syariah investor. Kepatuhan syariah investor harus memastikan bahwa instrumen investasi memenuhi prinsip syariah, termasuk menghindari riba, garar, dan masyir atau spekulasi. Lalu yang kedua ada tujuan investasi. Tujuan investasi memilih instrumen yang resmi dengan tujuan keuangan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Lalu yang ketiga ada resiko investasi. Mengidentifikasi dan memahami resiko terkait seperti resiko pasar, likuiditas, dan operasional sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Lalu yang keempat ada diversifikasi portofolio, menyebar investasi pada berbagai instrumen syariah untuk mengurangi resiko. Nah, selanjutnya yaitu ada pertimbangan dalam investasi syariah. Yang pertama yaitu ada kepatuhan syariah investor. Kepatuhan syariah investor harus memastikan bahwa instrumen investasi memenuhi prinsip syariah, termasuk menghindari riba, garar, dan masyir atau spekulasi. Lalu yang kedua ada tujuan investasi. Tujuan investasi memilih instrumen yang resmi dengan tujuan keuangan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Lalu yang ketiga ada resiko investasi. Mengidentifikasi dan memahami resiko terkait seperti resiko pasar, likuiditas, dan operasional sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Lalu yang keempat ada diversifikasi portofolio, menyebar investasi pada berbagai instrumen syariah untuk mengurangi resiko. Nah, lalu ada keuntungan investasi syariah. Yang pertama yaitu ada kesesuaian dengan prinsip syariah, yaitu ada investasi syariah mematuhi prinsip-prinsip Islam seperti
larangan riba atau bunga, garal atau ketidakpastian berlebihan, dan maisir atau perjudian. Lalu ada aset yang diinvestasikan harus bersih dari kegiatan yang haram, seperti alkohol, perjudian, atau industri non-halal lainnya. Lalu yang kedua ada etika dan keberlanjutan. Di sini etika dan keberlanjutan yaitu ada investasi syariah cenderung mendukung perusahaan yang beroperasi secara etis dan bertanggung jawab, misalnya di bidang energi terbarukan, kesehatan, dan pendidikan. Lalu fokus pada investasi dalam sektor yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Yang ketiga ada transparansi. Investasi syariah menekankan transparansi dalam kontrak dan operasional. Semua informasi mengenai pengelolaan dana biasanya jelas dan mudah dipahami oleh investor. Yang keempat ada deverifikasi risiko. Prinsip syariah mendorong penghindaran spekulasi berlebihan yang dapat membantu mengurangi risiko investasi. Instrumen seperti suku obligasi syariah menawarkan stabilitas karena biasanya berbasis aset nyata. Lalu yang kelima ada potensi keuntungan kompetitif. Di sini meski tidak melibatkan bunga, investasi syariah menawarkan return yang kompetitif melalui bagi hasil atau hasil dari aset real. Yang ketiga ada transparansi. Investasi syariah menekankan transparansi dalam kontrak dan operasional. Semua informasi mengenai pengelolaan dana biasanya jelas dan mudah dipahami oleh investor. Yang keempat ada deverifikasi risiko. Prinsip syariah mendorong penghindaran spekulasi berlebihan yang dapat membantu mengurangi risiko investasi. Instrumen seperti suku obligasi syariah menawarkan stabilitas karena biasanya berbasis aset nyata. Lalu yang kelima ada potensi keuntungan kompetitif. Di sini meski tidak melibatkan bunga, investasi syariah menawarkan return yang kompetitif melalui bagi hasil atau hasil dari aset real. Nah, lalu yaitu ada tantangan dan kesempatan di pasar uang syariah. Yang pertama yaitu ada kurangnya pemahaman masyarakat. Nah, banyak masyarakat masih kurang memahami prinsip-prinsip syariah, termasuk cara kerja pasar uang syariah dan perbedaannya dengan pasar uang konvensional. Lalu yang kedua yaitu ada keterbatasan instrumen keuangan syariah. Instrumen yang tersedia di pasar uang syariah masih terbatas, sehingga mengurangi pilihan investasi bagi pelaku pasar. Nah, yang ketiga yaitu ada likuiditas yang rendah. Pasar uang syariah cenderung memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan pasar uang konvensional, yang membuatnya kurang menarik bagi sebagian investor. Nah, lalu yang keempat ada regulasi dan infrastruktur yang perlu penguatan. Nah, regulasi dan infrastruktur pasar uang syariah di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan harmonisasi dengan sistem keuangan syariah global. Nah, yang ketiga yaitu ada likuiditas yang rendah. Pasar uang syariah cenderung memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan pasar uang konvensional, yang membuatnya kurang menarik bagi sebagian investor. Nah, lalu yang keempat ada regulasi dan infrastruktur yang perlu penguatan. Nah, regulasi dan infrastruktur pasar uang syariah di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan harmonisasi dengan sistem keuangan syariah global. Nah, jadi kesimpulan dari pasar uang syariah yaitu manajemen pasar uang syariah menawarkan kesempatan yang menarik untuk mencapai tujuan keuangan sambil menjunjung nilai-nilai Islam. Dengan memahami prinsip-prinsipnya, mengevaluasi pilihan, dan menerapkan strategi yang bijak, investor dapat memanfaatkan peluang yang ada. Baik, cukup sampai di sini saja penjelasan tentang materi pasar uang syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.